Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya langsung akan mengangkat satu tema, satu pembahasan di mana video yang saya lemparkan sebulan yang lalu kurang lebihnya tentang bagaimana bahaya Marcel. Kemudian saya tutup komentarnya karena banyak yang nggak nyambung. Dan kami dalam persoalan tersebut membutuhkan banyak tenaga untuk membalas komentar-komentar. Jadi daripada seperti itu ditutup komentarnya. Jadi bukan apa-apa, karena tidak nyambung. Ketika kita sampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Marcel ini kadang-kadang berbahaya. Jadi kami mempunyai insting bahwa wah ini kayaknya kok nanti lama-lama akan mudah mengkafirkan nih. Saya akan buktikan sebentar lagi. Saya akan buktikan. Ini lama-lama kok kayak yang kaum takfiri itu ya. Yang biasa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu dolalah, sesat, setiap sesat itu neraka. Saya adalah ahli surga, kalian neraka semuanya. Kurang lebihnya begitu pada akhirnya. Saya curiga siapa sih di belakang Marcel? Ini salah satunya. Sekali lagi, saya akan berbicara dalam persoalan akidah. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Marcel dengan misinya mencerdaskan, membongkar kedok, trik-trik sulap atau penipuan yang lain yang disalahgunakan. Saya tidak akan membahas itu. Saya tetap mendukung. Teruskan Marcel seperti itu. Tapi dalam persoalan agama, sekali lagi saya ulang seperti video yang lalu, yang banyak tidak paham tentang itu semuanya. Artinya bukan tidak paham, kurang jeli dengan apa yang kita sampaikan. Beberapa bahasa kita sisipkan untuk memancing adanya tanda-tanda besar. Itu adalah bahasa retorika kami. Kita tutup komentarnya. Nah, saya sampaikan sekali lagi, tapi dalam persoalan agama jangan berani-berani berbicara, apalagi berkenaan dengan akidah. Saya akan membuktikan langsung hari ini kepada Anda semuanya. Jadi kalau misalkan saya buktikan dulu pada waktu tersebut itu masih perkiraan saya, tidak begitu paham saya tentang Marcel, tapi saya sudah mengendus dan apa istilahnya, ada insting yang berbicara, ini kayaknya ada yang tidak beres deh. Ternyata benar. Maka saya sampaikan nasihat pada waktu yang lalu, hati-hati berbicara agama. Inilah pada akhirnya saya akan mempertontonkan waktu dia podcast dengan dokter siapa itu. Dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Iya. Betul. Lama-lama bisa mengkafirkan, memurtadkan. Jadi dengan alasan seperti itu, dasar seperti itu, dan dengan pegangan prinsip seperti itu, lalu mengkafirkan orang lain secara tidak langsung. Jadi ketika Allah memberikan satu karomah kepada hambanya, dalam hal ini ya, sebagaimana dalam podcast tersebut sering dikatakan mukjizatnya Allah diberikan, mukjizat itu kepada Nabi. Jadi kepada hamba-hamba Allah yang soleh, kepada para waliullah, ketika dibuka oleh Allah tabir atau satir alam jin, itu adalah hal yang mungkin. Tidak langsung serta-merta langsung keluar dari Islam. Allah ya Karim. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan yang pertama kita harus hati-hati dalam persoalan ini. Jangan mudah mengkafir-kafirkan orang lain, jangan mudah mempunyai satu kriteria, oh kalau begini murtad gini. Anda tidak paham. Apalagi ini adalah pembahasan yang salah konteks dia. Jadi yang dimaksud syahadah yang diangkat oleh si Ustadz Faizar, gurunya mungkin ya, ini bukan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bukan syahadatain itu, bukan. Tapi syahadah persaksian yang sudah diatur oleh agama dan fikih untuk mengatur muamalah di dalam Islam. Seperti syahadah persaksian di dalam persoalan nikah, seperti syahadah di dalam li'an, di dalam sumpah, di dalam had qadhaf, kemudian syahadah di dalam beberapa muamalah sehari-hari umat Islam di dalam kacamata fikih. Di mana syahadat tersebut harus ada saksi. Misalkan saya katakan kepada Anda, Marcel, Anda kan menikah, ada 2 orang saksi. Disitulah yang dimaksud dengan syahadah, bukan syahadah asyhadu an la ilaha illallah yang dimaksud dalam takbir atau ibarat yang Anda bawakan yang diperoleh dari Ustaz Faizar, bukan. Banyak nanti orang murtad secara tidak terasa ketika praktek atau apa yang disampaikan kesalahpahaman yang dilakukan oleh Marcel ini terjadi di sekitar kita. Jadi syahadah 2 saksi itu, kalau tidak ada 2 saksi tersebut, ya batal atau tidak sah nikahmu, Marcel. Ini yang saya maksudkan.
Maka sekali lagi saya nasihatkan, teruskan, bongkar semua kedok, kemudian penipuan dan trik atau apapun namanya. Bongkar. Saya dukung. Tapi sekali lagi, seviral apapun Anda, jangan sekali-kali berbicara soal agama yang tidak Anda ketahui, akidah yang tidak Anda ketahui. Ini yang saya maksud. Nah, ini salah satunya. Lebih berat lagi ketika Anda sampaikan seperti mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. betapa banyak orang yang tersesatkan dengan itu semuanya. Jadi dianggap ketika bagaimana para waliullah, bagaimana para orang-orang soleh yang dibuka satirnya oleh Allah, kemudian dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Allah dunia alam jin. Itu hal mungkin. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya perlu dipertanyakan. Tapi ini bahaya. Jadi saya sampaikan bahwa syahadah itu sekali lagi syahadah bukan syahadah asyhadu alla ilaha illallah, Marcel. Jadi syahadah yaitu di dalam fikih atau persaksian. Jadi di dalam beberapa pembahasan itu banyak al-iqrar bisaraqah, ya, soal curi mencuri, ya. Itu harus ada juga nanti ketika di peradilan harus ada syahadah. Itu ada babnya sendiri dan dibahas di dalam fikih. Kemudian bagaimana hudurul masruq minhu wa yad'i syahadatuhuma, disampaikan dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab yang 4 dan fikih-fikih yang lain. Ini yang dimaksud. Jadi saya sampaikan sebagai penutup, ayo kita ideal di dalam persoalan agama, persoalan ilmu. Jadi kalau misalkan bukan bidangnya, jangan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya mohon maaf kepada Anda yang mungkin bertanya-tanya, kenapa kok komentarnya ditutup dalam video saya dulu. Jadi hari ini baru saya jawab dengan adanya fakta bahwa inilah kenyataannya yang saya katakan berbahaya. Kenapa saya tutup? Karena banyak komentar yang tidak nyambung, gitu. Jadi entah yang tidak nyambung, entah tidak paham karena saya penyampaiannya kurang bagus, atau tidak nyambung karena kurang jeli terhadap pembahasan saya, di mana sering banyak bahasa retorika yang saya sampaikan, saya sisipkan dalam konten tersebut. Sehingga betul, tapi ada beberapa yang paham, yang ngerti tentang apa yang saya maksudkan, bahwa insting saya, Marcel ini adalah statusnya sedang dikendalikan oleh orang lain di dalam persoalan agama. Jadi bisa jadi lama-lama seperti orang yang mudah mengkafirkan. Selesai, fix.